Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hauskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan pada hari Minggu ini, di mana Minggu Prapaskah kedua biasanya disebut sebagai hari Minggu konfigurasi, di mana Putra manusia berubah memperlihatkan kemuliaannya, tetapi kemuliaan itu akan didapatkan melalui salib. Demikian dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana ketaatan Abraham sungguh memberikan buah iman dan keyakinan yang sungguh total. Akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan baginya sungguh-sungguh terpenuhi, di mana anak satu-satunya diminta oleh Tuhan untuk menjadi korban pepuli atas segala tanda peribadatan yang berpuncak di puncak gunung. Demikian iman Abraham tidak ragu, walaupun satu-satunya anaknya adalah Ishak, tetapi dia tidak ragu mempersembahkan itu lewat pengorbanannya. Dan dengan demikian Allah memberikan yang sungguh terbaik baginya, menjadi bangsa yang besar. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh juga memiliki kesetiaan dan ketaatan, masa Prapaskah adalah masa perubahan bagi kita untuk merubah kehidupan kita, mempersiapkan diri kita untuk semakin memuji muliakan Tuhan dan mengambil bagian dalam kemuliaannya, sehingga Paskah kita adalah
sungguh hidup mulia bersama dengan Dia. Mari dapatnya kita hening menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Seraya mensyukuri semuanya itu, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan atau minta doa dari kita. Terlebih mereka yang sakit, ingin memperoleh pemulihan kembali lewat usaha yang dinyatakan kepadanya. Secara khusus bagi saudara kita Bapak James Jaya Kusuma yang direncanakan besok akan mengalami operasi bypass. Semoga seluruh rencana operasi baginya berjalan dengan lancar. Juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah berpulang, utamanya bersama keluarga mendoakan almarhum Ciu Bakim dan David Bakim yang telah dahulu beberapa tahun yang lalu. Kemudian Wesley Tunario dan Roni R. Tunardi yang sudah 2 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Sulimin Sri atau Yap Kiem Lim 19 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapatkan berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami, namun kami kerap kali enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati, namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu yang terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan kepadamu, terlebih di masa retret agung Prapaskah tahun 2024 ini, supaya hidup kami sungguh semakin Kau perbaharui lewat pertobatan yang kami nyatakan. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami dalam seluruh situasi kami.
baik pada saat kami sehat maupun pada saat sakit. Dan dengan demikian kami selalu menaruh pengharapan kepadamu. Bagi mereka yang sakit, Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan mereka, dan boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Terlebih bersama keluarga mohon anugerah rahmat bagi orang tua saudara kami, Bapak James Jaya Kusuma yang akan dioperasi bypass besok. Semoga operasinya berjalan lancar dan memberikan rahmat penyembuhan kembali kepadanya. Berkati para dokter, para perawat dan siapa saja yang menanganinya, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya, tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku boleh berjalan di hadapan
tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa pokok permenungan kita pada kesempatan ini. Tapi lebih daripada itu semua, baik menyangkut tempat, sikap batin dan seluruh keberadaan akan mengantar kita untuk mengarahkan seluruh hidup iman kita dan mengingatkan kita bahwa ketaatan itu akan memberikan buah yang sungguh-sungguh melimpah. Kita mendengarkan pembicaraan atau tempat gunung baik dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Kemudian bacaan kedua itu adalah bagian dari 2 bacaan itu. Gunung atau bukit yang tinggi itu digambarkan dalam kitab suci sebagai tempat orang bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa dalam kebesarannya tentunya dan dalam seluruh peristiwa yang sungguh istimewa. Di atas gunung atau bukit itulah pula peristiwa-peristiwa penting terjadi dan Allah menyatakan kehendaknya. Misalnya di Gunung Sinai, di mana sabda Allah turun kepada Musa atau diberikan kepada Musa, dan di sana juga Musa menerima loh batu, 10 perintah Allah, yakni Taurat Musa yang menjadi pegangan hidup mereka. Juga di Gunung Horeb, Nabi Elia menerima penugasan dari Allah, dan sebelum nanti ada peristiwa penting lagi, yaitu di atas Bukit Golgota. Hari ini dalam Injil kita mendengarkan di atas gunung juga Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus,
kepada Yohanes dan kepada Yakobus. Ketiga rasul ini menjadi rasul besar di dalam gereja, dan itulah yang tertuang yang boleh kita lihat di dalam gereja kita coba tempatkan itu. Tapi ada 4 yang kita pasang: Petrus, Paulus, kemudian Yakobus dan Yohanes. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semuanya ini tentu punya makna dan pesan bagi kita masing-masing. Kemudian juga diperlihatkan tokoh lain. Kemuliaan Yesus sebagai putra Allah itu diperkuat oleh kehadiran 2 orang nabi besar perjanjian lama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah, dengan demikian peristiwa perubahan ini bagi Yesus sendiri itu merupakan dia berubah rupa atau transfigurasi Yesus yang disaksikan langsung oleh ketiga muridnya yang mengasihi, mencintainya, yang sungguh mencoba untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam seluruh kehidupannya, dan berusaha untuk selalu merenungkan bagaimana peristiwa-peristiwa kehidupan bersama dengan Yesus. Dan di depan mata mereka Yesus berubah rupa. Yesus menunjukkan kemuliaan Allah Bapa, dan dengan demikian dia menyatakan itu di dalam dirinya. Dan dengan demikian transfigurasi itu menjadi tonggak kekuatan dan penghiburan bagi para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan, serta menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga. Itu persis dalam akhir bacaan Injil pada kesempatan ini, sehingga Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada orang-orang lain sebelum hal itu terjadi. Kenapa Yesus melarang ketiga muridnya untuk menyampaikan apa yang dialami oleh ketiga murid di atas gunung? Itu semata-mata ingin mengingatkan bahwa sepertinya pengikut Yesus belum siap untuk menerima bahwa Yesus yang diutus oleh Allah atau yang menjadi putra Allah, mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, itu akan mengalami penderitaan, dan penderitaannya sungguh adalah penderitaan yang luar biasa. Justru karena hal itu disadari oleh Yesus sebagai manusia, lalu menyampaikan hal itu juga kepada ketiga muridnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lewat itu maka kita sebagai pengikut Yesus diingatkan untuk sungguh membuat iman kita semakin menjadi iman yang berakar dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan bersama dengan Allah. Dari setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini, terlebih kalau kita kaitkan perjalanan hidup kita di hari Minggu Prapaskah yang pertama, di mana Yesus diajak masuk ke dalam padang gurun, padang yang gersang, di mana binatang-binatang buas dan binatang-binatang berbahaya menemani dan hidup bersamanya. Tetapi malaikat-malaikat senantiasa menatang dan mendampingi dalam seluruh kehidupan. Pada kesempatan ini kita diajak bagaimana Yesus berubah rupa, dan sebelum sampai pada kemuliaan itu, maka dia harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, yaitu wafat di kayu salib. Dalam seluruh corak kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih bagi kita semua, tentu kita secara manusiawi seringkali berpikir praktis dan bahkan mau hidup secara instan saja, enggan untuk berjuang, terlebih pada saat menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit dalam seluruh kehidupan ini. Tetapi hampir pasti
dalam falsafah orang-orang dulu, dan saya rasa itu masih hidup, bahwa tidak ada sukses, keberhasilan tanpa usaha keras, bahkan penderitaan. Apa yang didapatkan secara instan di dalam kehidupan kita, itu juga perginya akan secara instan juga. Tetapi apa yang diperjuangkan sungguh, dengan jatuh bangun, dengan keringat, sungguh-sungguh akan melekat dalam seluruh kehidupan. Untuk itulah, bagi kita dalam kesatuan gereja yang satu kudus, katolik dan apostolik, seringkali masa katekumen itu menjadi sesuatu yang panjang untuk sungguh melihat sejauh mana kita memiliki kemauan dan keinginan yang sungguh mendalam untuk mau mengikuti panggilan Tuhan untuk memperoleh hidup yang mulia, bahagia bersama dengan Dia. Dan dengan demikian perjalanan itu menjadi sesuatu yang seringkali membosankan bagi kita, dan banyak pikiran-pikiran lain yang seringkali muncul. Tetapi lewat bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa Allah itu setia. Dan justru karena Allah itu setia dan mencoba masuk di dalam kehidupan kita manusia, ya seringkali dalam permenungan saya, Allah telah telanjur untuk memberikan meterai kepada kita sebagai citra dan gambarannya, sehingga di dalam diri kita Allah harus menderita. Dalam arti bagaimana Allah itu menjadi sesuatu yang sungguh membuat kita, membuat saya itu menjadi kuat dalam seluruh kehidupan, itu hanya bisa pada saat kita sungguh berserah diri penuh total kepadanya dan mengakui di dalam seluruh kehidupan. Tentu juga dalam hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap diingatkan akan situasi dan kondisi kita. Seperti misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam menjalani hidup panggilan apapun itu, pastilah kita mempunyai komitmen dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhanlah yang menghidupi kita, dan Tuhanlah yang mengantar kita dalam seluruh proses itu. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam seluruh situasi ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita akan keberadaan kita sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan telah percayakan. Dan dalam menjalani hidup panggilan, saya melihat bahwa panggilan Abraham ini kembali diteguhkan dalam panggilan kita masing-masing untuk sungguh menyatakan bahwa panggilan itu membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan yang luar biasa. Tapi pengorbanan jangan menjadi pengorbanan yang buta. Satu yang menjadi prinsip dalam diri saya menjalani panggilan adalah, saya percaya bahwa Bapak Uskup itu memberikan wewenang dan ditugaskan khusus dalam salah satu bagian bagi kami para imam menempatkan imamnya dimanapun dia kendaki. Tetapi menyadari keberadaan saya sebagai seorang imam yang tentu, ya mohon maaf, dalam seluruh proses studi pembelajaran saya menyadari diri saya bahwa saya tidak terlalu mampu untuk itu. Maka satu komitmen saya kepada Bapak Uskup sebelum dan pada saat menjalani dan ini ditabiskan, satu yang akan dijanjikan bahwa setia dan taat kepada Bapak Uskup. Tetapi satu yang saya minta, dimanapun saya ditempatkan, saya bersedia untuk itu. Tetapi kalau disodorkan kepada saya untuk mau pergi studi, maka bagi saya lebih baik saya angkat tangan untuk itu.
Itu adalah kesadaran penuh. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? 2 tahun saya renungkan hal itu. Maka hal itu kalau memang untuk menjadi imam lalu harus pergi studi ke luar negeri dulu, maka bagi saya ini bukan jalan panggilan kehidupan. Maka kesadaran itu membantu kita untuk sampai pada penyerahan diri. Dan dengan demikian kasih Tuhan akan semakin boleh kita nikmati. Dan dengan demikian rahmatnya juga akan semakin membantu kita untuk hidup bahagia menjalani kehidupan ini. Saya kira demikianlah yang boleh dialami oleh Abraham dalam seluruh kehidupannya. Dia dijanjikan sebagai bangsa yang besar, tetapi dalam masa tuanya dia belum mendapatkan seorang anak. Pada saat diberikan anak pun pada masa tuanya 1 saja, tetapi Tuhan meminta dari dia, korbankanlah anakmu Ishak. Dia tidak mengatakan, Tuhan engkau menjanjikan bahwa saya akan menjadi bangsa yang besar, satu-satunya anak saya kau minta lagi untuk dikorbankan. Tidak. Dia yakin bahwa Tuhan pasti memperlihatkan yang terbaik dalam seluruh kehidupannya. Maka dia pergi untuk mengorbankan Ishak. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Malaikat Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Lalu setelah itu dia menoleh ke kanan dan di sana tertambatlah seekor domba yang dikorbankan, diambil menjadi korban pengganti Ishak. Kedua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari sudut Abraham saya kira jelas. Punya ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa dan tanpa tedeng-aling-aling mempertimbangkan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi dia berserah diri untuk sungguh mau menemukan hal itu. Akhirnya dia sungguh menjadi bapa orang beriman termasuk kita. Buah dari iman, dari ketaatan adalah buah yang melimpah, dan dengan demikian tersebarlah di seluruh dunia. Semua orang yang percaya kepada Allah, bapaknya adalah Abraham. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, terlebih dalam diri putranya yang dinyatakan bahwa melalui dia lalu kemuliaan Tuhan itu sungguh akan dinyatakan kepada kita, dan kita telah percaya akan hal itu. Melalui baptisan kita menggabungkan diri dengan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, dan berusaha untuk memperjuangkan hidup iman kita sebagai panggilan hidup yang terus-menerus akan kita upayakan. Di manakah kita akan menemukan hal itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Di saat-saat teduh di hadapan Tuhan, dalam kebersamaan kita setiap hari Minggu dan hari-hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, serta saat-saat di mana kita menentukan sendiri untuk boleh merenung di hadapan Tuhan sejenak, merefleksikan, merenungkan perjalanan hidup kita, apa yang telah kita buat sepanjang hari ini. Kemudian pada hari Minggu, apa yang telah kita buat sepanjang minggu ini. Maka sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita masuk ke dalam situasi seperti itu, menurut saya waktu 1 jam tidak cukup untuk merenungkan perjalanan mulai dari hari Senin sampai pada hari Sabtu. Tetapi seringkali itu yang kita rindukan, mudah-mudahan misa hanya 1 jam saja. Padahal sebenarnya Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita sadar 1 jam tidak cukup. Dan paling tidak Bapak Ibu saudara terkasih, kalau mau pada saat sesudah menyambut komuni kudus, sungguh siapkan hati yang sungguh, mungkin 2-3 menit, 5 menit untuk menyadari bagaimana Tuhan itu hadir dan masuk di dalam diri kita. Tapi seringkali hal itu juga kita tidak buat. Dan dengan demikian hidup iman kita menjadi suatu hidup iman yang hanya praktis saja. Tempat berlutut ada. Seharusnya pada saat kita setelah menerima komuni kudus,
di mana kita dahului Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bagaimana kita mau sembuh? Kita telah menerima Kristus, memasukkan Tuhan di dalam diri kita. Kita kembali ke tempat duduk kita dengan hati yang tidak legowo, dengan segala pikiran dan perasaan yang mungkin sudah menerjang ke sana kemari dalam seluruh kehidupan. Padahal saat itulah, paling tidak menurut saya, heninglah sejenak dan nikmatilah tubuh Kristus. Kalau memang ini adalah tubuh Kristus dan bukan roti biasa. Mulai dari lidah kita, turun di leher. Kemudian kalau boleh itu merasuki sumsum dan tulang-tulang kita. Terlebih merasuki apa yang kita rasa sakit pada saat itu. Menurut saya di sanalah kekuatan komuni kudus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita dalam seluruh perjalanan hidup, asal kita berani untuk sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita di hadapannya. Moga-moga melalui bacaan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara terkasih, kita sungguh-sungguh diharapkan untuk merubah sikap-sikap kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh Yesus, perubahan dirinya untuk menghadirkan kemuliaan Bapaknya, itu akan dilalui dengan sengsara dan salibnya. Lalu kita pun diajak untuk bisa sampai pada pemurnian hati. Maka kita harus memperbarui diri kita, dan masa retret agung ini telah tiba. Masa prapaskah di tahun 2024 datang lagi, dan kita diajak untuk membangun relasi yang semakin dalam dengan saudara-saudara kita, dengan alam lingkungan kita. Maka kehidupan kita harus kita perbarui terus-menerus. Tentu kita berusaha untuk juga memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan lingkungan kita. Tetapi itu hanya bisa kalau kita sendiri semakin mendalami dan memaknai siapa kita di hadapan Tuhan. Hanya dengan kesadaran itulah maka kita juga mampu dan dimampukan untuk memahami orang lain dan lingkungan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon dalam perayaan ini supaya kita sungguh diberikan kekuatan untuk itu, dan dengan demikian pertobatan kita di masa prapaskah ini sungguh membawa makna, sehingga hidup kita akan semakin berubah untuk semakin menikmati rahmat dan kasih Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan perantaraan Yesus yang selalu mendoakan kita, marilah kita berdoa penuh kepercayaan kepada Bapa kita di surga dan mengharapkan daripadanya segala sesuatu yang kita butuhkan. Mari mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbaharui struktur dan penampilan gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini
Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat Kristiani mendapat visi baru atas dunia yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia, tempat kita hidup dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia. Ya Bapa, semoga di dunia ini semua orang sanggup membagi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan. Dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mendekati ajalnya, ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam perayaan Ekaristi ini dan oleh daya kekuatan kasih-Nya meyakinkan kami akan kehadiran-Nya yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu seluruh usaha rencana-rencana kami, baik untuk diri kami maupun untuk orang-orang lain, terlebih segala rencana operasi bagi saudara orang tua kami, Bapak James Jaya Kusuma, yang akan mengalami operasi jantung atau bypass besok Senin. Kiranya dengan bimbingan dan kuasa kasih mendampingi para dokter yang menanganinya, saudara siapa saja yang menangani orang sakit saudara kami ini, sehingga operasinya berjalan dengan baik lancar dan akhirnya sungguh menjadi tanda pemulihan baginya untuk memperoleh kembali kesehatannya. Kuatkan dia bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang setia mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, Ciu Bakim dan David Bakim, Wesley Tunario, Roni dan Roni R. Tunardi, serta Sulim Stri atau Yam Kiem Lim yang telah Kau panggil 17 tahun yang lalu. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan perserahan di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu tetap tinggal bersama dengan kami dan tetap menyemangati meskipun kami harus bersusah payah untuk membangun dunia-Mu yang baru.
tempat keadilan dan kasih saling bertemu. Itulah permohonan kami melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku. Ikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dia kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetap sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, memberikannya kepada mereka seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau,
Allah yang setia dan berbelas kasih, pandanglah dengan murah hati Bapa yang Maha Penyayang semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta Uskup Koadjutor Frans Nipa. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu dan kami intensikan pada kesempatan ini. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus, ya Anak Domba Allah. Kau tanggung dosa kami, Kau rela menderita demi umat tercinta. Darah-Mu ditumpah di kayu salib hina. Kasihani kami, Yesus. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman dan kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 Februari 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 Februari 2024 sebesar Rp20.131.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.635.000. Kolekte misa Jumat dan Jalan Salib tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp4 juta. Aksi puasa pembangunan Minggu Prapaskah pertama sebesar Rp11.465.000 sebanyak 284 lembar amplop. Kolekte perkawinan sebesar Rp3.310.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ricardus dan Magdalena sebagai pengumuman yang ketiga. Joseph Jinsu dan Mary Choi sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon menghubungi pastor paroki. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1. Yang kelima, sehubungan dengan pendataan umat biduk, mohon kepada umat yang masih terdaftar di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas dan belum mengisi formulir pendataan umat agar segera menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didaftarkan. Pendataan tersebut juga akan memudahkan kita semua untuk mendapatkan pelayanan. Bagi yang baru ingin mendaftar ke rukun, boleh menghubungi ketua rukun atau sekretariat paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Mohon perhatian kita sehubungan dengan pendataan yang sekali lagi diingatkan kepada kita supaya
kita berinisiatif untuk boleh sungguh mendaftarkan diri di rukun kita, karena dari Andalas itu belum bisa dibaca kalau kita buka katakanlah data umat Keuskupan Agung Makassar, kita belum muncul di sana karena belum diolah semua, masih cukup banyak rukun yang belum masukkan, kecuali artinya belum lengkap. Dengan itu kali upayakan supaya kita boleh mengupayakan hal itu, sehingga tahun ini atau paling tidak kalau boleh pertengahan tahun ini itu kita sudah bisa membuka daftar kita, sumbangan daftar KK yang ada di pendaftaran Keuskupan Agung Makassar. Karena ini pelayanan ke depan itu berbasis data, maka kiranya itu juga tetap menjadi perhatian. Sebagaimana saudara-saudara kita yang dari Jakarta itu kalau umpamanya membutuhkan surat maka harus dibuka di biduk. Kalau dia tidak terdaftar di sana maka sulit untuk mendapatkan katakanlah surat-surat yang dibutuhkan untuk itu. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya akan hal ini supaya itu sungguh bisa terdata semua dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Kita masuki masa Prapaskah minggu kedua pada kesempatan ini. Moga-moga Prapaskah pada tahun ini sungguh semakin memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, juga kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski yang salah siapa?